Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mdafa Pratama dengan NPM 253310632 dari kelas 1C akan mempresentasikan proyek biomimikri pada burung beo dengan nama ilmiah Gracula religiosa. Pada fenomena biologis terdapat beberapa poin. Makhluk hidup yang jadi inspirasi saya dalam proyek biomimikri ini adalah burung beo, atau dalam bahasa ilmiahnya Gracula religiosa. Burung ini termasuk hewan endoterm atau yang biasa dikenal sebagai hewan berdarah panas. Jadi dia bisa menjaga suhu tubuhnya tetap stabil walaupun kondisi lingkungan berubah. Yang bikin burung beo menarik, tulangnya tidak padat seperti manusia. Di dalam tulangnya ada rongga yang disebut pneumatic bones. Rongga ini bikin tubuh burung lebih ringan, tapi tetap kuat. Hasilnya burung bisa terbang lebih efisien dan tidak boros energi. Saya akan menunjukkan video tulang berongga pada video berikut. Bisa dilihat betapa menariknya rongga tulang ini terhubung langsung dengan sistem pernapasan. Jadi saat burung bergerak atau terbang, suplai oksigennya tetap optimal. Dari sini kita bisa lihat bagaimana alam merancang struktur yang ringan, kuat, dan efisien dalam satu sistem yang saling mendukung. Sedangkan pada prinsip ilmu hayat adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Di dalam ilmu hayat terdapat biomimikri. Biomimikri adalah pendekatan inovasi yang meniru bentuk, proses, sistem, atau prinsip-prinsip yang terdapat di alam untuk menyelesaikan masalah manusia. Bisa dilihat pada gambar berikut. Prinsip ilmu hayat pada burung beo bisa dilihat dari struktur tulangnya yang berongga atau yang dikenal sebagai pneumatic bones. Pada tulang ini, bagian yang paling kuat justru berada di lapisan luarnya, sementara di dalam berongga yang diperkuat oleh sekat-sekat kecil. Sedangkan desain alami ini bikin tulang tetap kaku dan kuat, tetapi dengan berat yang jauh lebih ringan. Hasilnya burung punya rasio kekuatan terhadap berat yang sangat efisien. Inilah yang memungkinkan burung beo terbang dengan energi lebih hemat tanpa mengorbankan kestabilan dan kekuatan rangka tubuhnya. Sedangkan pada konsep rekayasa teknik mesin terinspirasi dari tulang berongga pada burung beo, konsep yang diterapkan di teknik mesin adalah penggunaan poros berongga atau hollow shaft pada propeller shaft kendaraan. Komponen ini berfungsi menyalurkan torsi dari transmisi menuju diferensial. Bisa dilihat pada gambar di atas. Pada desain poros berongga, material difokuskan di bagian luar poros, sementara bagian tengahnya dikosongkan. Dengan cara ini, berat poros bisa dikurangi secara signifikan tanpa mengurangi kemampuannya menahan torsi dan beban dinamis saat kendaraan beroperasi. Prinsip ini sejalan dengan struktur tulang beo yang kuat di bagian luar namun ringan di bagian dalamnya. Hasilnya kekuatan tetap terjaga, tetapi efisiensi meningkat. Inilah contoh nyata penerapan biomimikri struktural di mana solusi teknik modern belajar langsung dari sistem alami. Pada keunggulan desain, keunggulan utama dari desain poros berongga ada pada efisiensi energi dan performa strukturnya. Karena masanya lebih ringan, inersia putar pada propeller shaft jadi lebih kecil. Artinya energi yang dibutuhkan untuk memutar poros juga ikut berkurang. Sedangkan dari sisi kekuatan, poros berongga tetap sanggup menahan torsi yang tinggi. Hal ini karena materialnya ditempatkan secara optimal di bagian luar poros, yaitu area yang paling berperan menahan beban puntir. Jika dilihat pada gambar, kita bisa membandingkan poros pejal memiliki massa dan inersia putar yang lebih besar sehingga membutuhkan energi lebih tinggi saat beroperasi. Sedangkan poros berongga memiliki massa lebih ringan karena bagian tengahnya dikosongkan dengan material difokuskan di bagian luar. Akibatnya, poros berongga lebih efisien secara energi namun tetap mampu menahan torsi yang sama seperti poros pejal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa poros berongga memberikan kinerja setara dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional. Konsep poros berongga ini punya potensi penerapan yang sangat luas, terutama di industri otomotif.
khususnya pada sistem penggerak kendaraan. Selain itu, konsep ini juga relevan untuk berbagai aplikasi industri, manufaktur mesin, dan sektor transportasi. Manfaat nyatanya bisa langsung dirasakan, mulai dari pengurangan massa pada sistem penggerak, peningkat efisiensi energi kendaraan, hingga umur pakai komponen yang lebih panjang. Dengan begitu, kinerja sistem secara keseluruhan bisa menjadi lebih optimal dan efisien. Gambar di atas menunjukkan sistem pemindahan daya kendaraan di mana tenaga dari mesin diteruskan melalui transmisi ke propeller shaft, kemudian disalurkan ke diferensial, dan akhirnya menggerakkan roda. Pada sistem ini, propeller shaft berperan penting sebagai penyalur torsi, sehingga penggunaan poros berongga dapat mengurangi massa sistem dan meningkatkan efisiensi energi kendaraan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.